Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak terlibat dugaan suap yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Kasus suap yang menjerat Sanusi diduga terkait Raperda DKI tentang proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Menurut Ahok, tertangkapnya Sanusi oleh KPK menguatkan kecurigaannya tentang adanya permainan saat penyusunan Raperda zonasi terkait proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Ahok ingin ada kewajiban 15% dibebankan kepada pengembang proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Kewajiban 15% bertujuan untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti rusun, jalan, dan pompa agar tidak terjadi banjir. Namun DPRD DKI ingin nilai kewajiban 15% diturunkan menjadi 5%. Dengan tegas Ahok menolaknya dan meminta semua pejabat terkait untuk tidak mengikuti keinginan DPRD DKI. Dari Pemprov ini ada nggak sih? Nggak mungkin kita terlibat, justru kita yang menciptakan 15%. Justru kalau saya lihat, ini masalah kewajiban no deal mungkin, saya nggak tahu. Saya ada beberapa kali mereka minta 15% dihilangin. Saya katakan nggak bisa. Pemda kan masih berdua, makanya saya jamin 15% nggak mungkin hilang. Karena itu duit buat Pemda DKI. Setiap jual tanah, dihitung NJOP-nya berapa, 15% duit ini dipakai buat bangun rusun. Buat bangun pompa, untuk mengatasi banjir. Kalau gitu buat apa? Kita kasih orang buat pulau, kalau dia nggak kontribusi buat kita. Kalau dulu kalimatnya cuma bilang apa tuh nggak? Dia memberikan kontribusi jaminan nggak menyebabkan banjir di daratan. Nggak mungkin nyebabin banjir kok, beda pulau. Jadi buat apa sebut kalimat itu? Mesti sebutin angka, saya bilang. Jadi sebelum pencidukan udah ada kecurigaan ya Pak dari Pemprov? Saya udah curiga, pasti ada sesuatu nih. Pasti sesuatu nyolong 15%. Makanya saya nggak tahu benar atau enggak. Karena waktu saya ketemu para pengembang, tanda tangan MOU atau jadi wagub, mereka semua makan bersedia. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memastikan proyek reklamasi pulau buatan di Pantai Utara Jakarta akan terus berjalan meskipun adanya dugaan suap PT APL kepada Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Ada juga dari RSUD. Hal tersebut disampaikan Ahok saat menghadiri Hari Tuberkulosis Sedunia bersama Menteri Kesehatan Nila Muluk di kawasan Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Ahok menilai dua rancangan peraturan daerah terkait proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta merupakan revisi keputusan Presiden nomor 52 tahun 95 terkait kewajiban pengembang untuk lahan terbuka hijau. Dalam aturan yang lama, menurut Ahok pengembang hanya wajib menyerahkan 5% kepada Pemprov DKI Jakarta dari total lahan yang dibangun. Dari 5% tersebut, Pemprov DKI merevisi menjadi 15% dari lahan yang dibangun diserahkan ke Pemprov DKI. Saya udah curiga, pasti ada sesuatu nih. Pasti sesuatu nyolong 15%. Makanya saya nggak tahu benar atau enggak. Karena waktu saya ketemu para pengembang, tanda tangan MOU atau jadi wagub, mereka semua makan bersedia. Sama kayak kasus Mori. Makanya kemarin Ancol juga aku marahin. Si Gatot ikut-ikutan, saya panggil di Rapim, itu ada videonya kok. Saya tanya sama Gatot, kan Ancol dapat juga, Ancol dapat izin juga. Saya bilang sama Gatot, kamu keberatan nggak 15%? Dia bilang, ya sebenarnya sih keberatan Pak, kurang ngajar saya kamu. Kalau kamu nggak bisa saya ganti direktur, saya bilang. Berarti Gatot juga sekongkol main, semua sepakat mengatakan keberatan. Setelah diperiksa, rancangan peraturan daerah reklamasi Pantai Utara Jakarta kini menjadi sorotan publik terkait dugaan korupsi berjamaah dalam pelaksanaannya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan proyek reklamasi akan terus berjalan meski sedang diterpa skandal suap yang menyeret anggota DPRD M. Sanusi. Penerapan Raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta yang telah dibahas DPRD DKI Jakarta terancam terhenti pasca terbongkarnya skandal korupsi oleh Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi. Berbagai kejanggalan Raperda reklamasi terindikasi dari hanya dalam waktu 3 bulan pembahasan. Raperda tersebut telah disepakati dan langsung ditandatangani oleh Ketua Badan Legislasi Daerah yang juga Wakil Ketua DPRD M. Taufik. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mencurigai adanya pejabat lain, baik dari DPRD maupun SKPD Pemprov DKI Jakarta yang terlibat korupsi dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kalau kita melihat pola korupsi selama ini itu berjamaah.
Damayanti misalnya di DPR, dia buktinya nggak sendirian. Dia melibatkan pihak-pihak anggota DPR yang lain. Itu trennya, itu tradisinya. Nah, saya juga mencurigai, kita juga mendorong KPK untuk membuka apakah anggota DPR yang lain juga terlibat. Atau bahkan misalnya anggota dinas-dinas terlibat juga. Itu harus dikejar semua. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan proyek reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta akan terus berjalan meski sedang diterpa skandal suap. Ahok menampik adanya keterlibatan pegawainya dalam skandal suap proyek reklamasi Teluk Pantura Jakarta. Nggak mungkin kita terlibat, justru kita yang menciptakan 15%. Justru kalau saya lihat, ini masalah kewajiban no deal mungkin, saya nggak tahu. Saya ada beberapa kali mereka minta 15% dihilangin. Saya katakan nggak bisa. Pemda kan masih berdua. Makanya saya jamin 15% nggak mungkin hilang. Karena itu duit buat Pemda DKI. Ahok menilai dua raperda proyek reklamasi yang tengah dibahas DPRD DKI Jakarta bukanlah payung hukum, melainkan revisi terhadap keputusan Presiden nomor 25 tahun 1995. Ahok justru mencurigai adanya permainan dari pihak swasta yang menolak kewajiban pembayaran 15% dari nilai NJOP proyek reklamasi guna pembangunan infrastruktur di kota Jakarta. Kemarin Ancol juga aku marahin. Si Gatot ikut-ikutan, saya panggil di Rapim, itu ada videonya kok. Saya tanya sama Gatot, kan Ancol dapat juga, Ancol dapat izin juga. Saya bilang sama Gatot, kamu keberatan nggak 15%? Dia bilang, ya sebenarnya sih keberatan Pak, kurang ngajar saya kamu. Kalau kamu nggak bisa saya ganti direktur, saya bilang. Berarti Gatot juga sekongkol main, semua sepakat mengatakan keberatan. Ahok mengaku sejak lama telah mencurigai adanya korupsi dari tertundanya rapat paripurna tentang raperda reklamasi Pantura Jakarta. Dengan tegas, Ahok menyatakan setiap pengembang yang ikut proyek reklamasi harus memberikan kontribusi bagi pemerintah DKI Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Relawan teman Ahok menyambut tantangan politisi Gerindra Habibur Rahman tentang ketidakakuratan validasi 1 juta KTP untuk mendukung Ahok. Sikap politisi Gerindra Habibur Rahman mencibir Ahok melalui akun Twitter pribadinya dengan mengatakan akan terjun dari puncak Monas jika relawan teman Ahok mampu mengumpulkan KTP data 1 juta formulir KTP menjadi tantangan tersendiri bagi relawan teman Ahok. Koordinator relawan teman Ahok, Sigih Widyastomo, optimistis target 1 juta KTP akan terpenuhi dan akan menagih janji Habibur Rahman untuk loncat dari Monas. Sementara Ahok menyindir tantangan tersebut dengan akan menyiapkan ambulans di Monas. Kita yakin banget kita bakal dapat 1 juta KTP. Nah kan cuman masalahnya Habibur Rahman tidak percaya kalau teman Ahok itu punya physically 1 juta KTP yang utuh gitu. Mereka kan masing-masing mereka punya pendapat masing-masing gitu kan. Kita dari teman Ahok menjalankan apa yang memang harus kita jalankan, mengumpulkan KTP setiap hari, setiap saat, dan meyakinkan bahwa kita bisa dapat 1 juta KTP. Dan mudah-mudahan saja Pak Habibur Rahman menepati janjinya lah, kayak gitu bahasanya. Iya, itu tanya sama mereka lah. Ada juga yang mau loncat dari Monas segala macam juga urusan mereka. Saya siapin ambulan nanti. Maraknya kasus eksploitasi anak di bawah umur belakangan ini membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera akan mengambil langkah tegas. Salah satunya adalah menghapuskan peraturan 3-in-1 karena dianggap memberikan kontribusi terbanyak dalam praktek eksploitasi anak di bawah umur. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tengah mengkaji penghapusan sistem 3-in-1 di jalan protokol di ibu kota. Menurut Ahok, banyak joki yang membawa anak-anak di bawah umur atau justru pelaku joki adalah remaja masih di bawah 17 tahun. Sebagian tuh cari dari 3-in-1. Makanya kita lagi pertimbangkan, dulu kan pikir ada ERP, 3-in-1 baru di stop. Makanya saya kaji, sebetulnya nggak ada guna 3-in-1 juga kalau orang pada bawa-bawa bayi dihitung, dikasih obat supaya nggak rengek-rengek. Kalau nggak kasih obat kan takutnya mengganggu yang punya mobil. Ini kan nggak benar udah kayak gitu loh. Kawasan 3-in-1 adalah kawasan pelarangan mobil atau kendaraan roda 4 yang memiliki penumpang 1 atau 2 orang melintas di jalan wilayah tertentu dengan ancaman tilang dari polisi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan protokol. Namun,
Ahok mengatakan adanya dugaan oknum yang menyalahgunakan 3-in-1 ini. Oknum inilah yang justru menambah banyak jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Tidak sedikit pelaku joki membawa anak di bawah umur saat menjadi joki. Sebelumnya, Polres Jakarta Selatan menangkap 2 orang tersangka sindikat pelaku eksploitasi anak. Modus mereka adalah mempekerjakan anak sebagai pengamen, pengemis, hingga joki 3-in-1. Tersangka juga menyewakan anak-anak sebesar Rp200.000 setiap hari dan tidak segan menganiaya anak jika dianggap bermalas-malasan. Dari Jakarta, Taris Hirziman, Fahirmal, Metro TV. 2 kader Partai Hanura DKI Jakarta menyatakan keluar dari partai sebagai bentuk kekecewaan atas sikap Hanura yang mendukung Basuki Cahayapurnama sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Pelepasan seragam Partai Hanura sengaja dilakukan 2 pengurus DPD DKI Partai, Rahmat HS dan Bustamin Raharawin, sebagai bentuk kekecewaan mereka atas sikap Hanura yang mendukung Ahok menjadi calon gubernur DKI. Padahal dari hasil musyawarah cabang Hanura DPD DKI, sepakat untuk mendukung kader internal untuk dicalonkan sebagai gubernur dan menolak pencalonan Ahok. Rahmat HS dan Bustamin Raharawin yang menjabat Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Wakil Ketua DPD Bidang Pembinaan Legislatif dan Eksekutif tak terima dengan sikap partai yang dianggap rakus kekuasaan. Dukungan terhadap Ahok juga mencerminkan sikap tidak mau mengambil resiko dengan mendukung calon yang sudah pasti menang berdasarkan popularitas. Padahal Ahok dianggap hanya unggul dari survei. Ini adalah sifat kesombongan dari elit partai. Sudah yakin seolah-olah Ahok itu akan menang. Padahal saya punya keyakinan Ahok itu belum diuji, dipilih oleh rakyat Jakarta. Dengan saya pun Ahok masih menang saya karena saya punya pemilih sebagai caleg. Ahok tidak pernah punya pemilih. Pemilih Ahok itu hanya survei, hanya media, hanya yang di mal-mal. Dan ini sangat ironi kalau seandainya partai yang mestinya melahirkan kader-kader unggulan justru mencalonkan orang yang tidak sesuai dengan platform organisasi. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung mendirikan posko relawan di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menggalang dukungan untuk pencalonannya sebagai calon gubernur DKI. Lulung yang merupakan Ketua DPW P3 DKI Jakarta menyatakan posko relawan yang dibangun untuk wadah sosialisasi warga Jakarta terkait program yang akan dijalankannya bila terpilih sebagai gubernur. Pendirian posko juga bertujuan untuk menampung aspirasi warga terkait permasalahan ibu kota. Lulung berjanji mencarikan solusi yang tepat untuk permasalahan klasik seperti banjir dan macet. Lulung menegaskan siap menjadi calon gubernur menantang Ahok pada Pilgub 2017 mendatang saat berdialog dengan warga. Lulung mengaku terus berkonsolidasi dengan beberapa partai politik terkait rencana pencalonannya sebagai gubernur. Oleh karena saya sangat apresiasi karena sejalan dengan pikiran dan pengalaman saya bahwa yang akan saya laksanakan ke depan itu adalah program yang berbasis masyarakat lingkungan, yaitu program yang sudah dibahas oleh kelompok-kelompok masyarakat untuk dijadikan program kepentingan masyarakat itu sendiri, yaitu terutama masalah-masalah normalisasi saluran, kemudian mengatasi banjir, dan kemudian tadi mendengar langsung bahwa ada supir angkot juga yang memberikan masukan dan kemudian untuk diminta diberikan perhatian kepada saya. Batas waktu yang diberikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah lewat. Lanyala Mataliti tidak hadir dalam panggilan terakhirnya hari ini. Kita bergabung bersama rekan kami Vera Bahasuan di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Vera, apakah hingga sekarang sudah bisa dipastikan Lanyala Mataliti mangkir kembali dari pemanggilan Kejati? Ya, hari ini Senin tanggal 28 Maret 2016 merupakan hari ketiga terhadap pemanggilan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim tahun 2012 Lanyala Mataliti. Namun dapat kami laporkan hingga pukul 16.00 pihak Lanyala tetap mangkir dan belum hadir di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dapat kami review bahwa kasus ini berawal dari kucuran dana hibah dari Pemprov Jatim senilai 48 miliar rupiah untuk Kadin. Namun ini diselewengkan
digunakan untuk pembelian IPO Bank Jatim senilai 5,3 miliar rupiah. Sehingga ini dapat menjadi alat bukti yang kuat oleh penyidik Kejati Jatim menetapkan Lanyala sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin tahun 2012. Dan kami telah melakukan konfirmasi terhadap kuasa hukum Lanyala Mataliti yaitu Ahmad Riyad mengenai kepastian bahwa Lanyala pada hari ini pemanggilan ketiga tidak hadir ataupun kembali mangkir dalam pemanggilan Kejati Jatim. Dan berikut ini pernyataan dari kuasa hukum Lanyala Mataliti, Ahmad Riyad. Karena statusnya belum apa-apa masih. Nanti semisal dilakukan upaya paksa, nanti langkah dari kuasa hukum seperti apa? Ya itu nanti kita lihat upaya paksanya seperti apa. Sesuai hukum nggak upaya paksanya. Kalau sesuai hukum ya kita layani sesuai hukum juga nanti. Intinya Pak Lanyala ini baru akan muncul setelah putusan pra-peradilan. Ya, tentunya seperti itu kalau lihat signalnya yang ada untuk menghormati dia melakukan proses ini, tim hukumnya menyampaikan bahwa tidak usah hadir karena kita lagi protes. Istilahnya kita ini protes, panggilanmu nggak benar, kita diuji di pengadilan. Ujiannya kan tidak lama, 7 hari kerja. Setelah 7 hari kerja baru. Ya, Robert. Lanyala tetap bersikukuh bahwa prosedur pemanggilan tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur. Jika memang nantinya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memanggil paksa, kapan Kejaksaan Tinggi akan memanggil paksa Lanyala Mataliti? Ya, Robert, dapat kami laporkan bahwa tepat pada pukul 16.00 bahwa tim penyidik Kejati Jatim telah melakukan penjemputan paksa terhadap Lanyala di sejumlah titik yang dimungkinkan keberadaan Lanyala. Dan untuk tim penyidik Kejati Jatim sendiri yang berangkat menggunakan 2 mobil, ada 5 orang dari tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang berangkat yang diketuai oleh tim penyidik Kejati Jatim sendiri yaitu Denny. Dan dapat kami laporkan juga bahwa keberadaan Lanyala Mataliti dipastikan di Surabaya dan saat ini suasana di Kejati masih kondusif di mana tidak ada penjagaan ketat yang dilakukan, hanya saja ada pemasangan kawat berduri di depan gerbang Kejati Jatim. Dan selain itu juga dapat kami laporkan bahwa pihak Kejati Jatim sampai dengan saat ini masih menunggu kehadiran dari penjemputan oleh tim penyidik Kejati Jatim untuk dapat membawa Lanyala Mataliti dan kemudian dapat dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut oleh tim Kejati Jatim. Dan saat ini kami telah bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yaitu Maruli Hutagalung. Halo, selamat sore Pak Maruli. Selamat sore Metro. Oke Pak Maruli, seperti apakah proses ataupun juga kesiapan terhadap tim penyidik Kejati Jatim yang telah berangkat pada pukul 16.00 tadi Pak? Ya, kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan kami berkoordinasi dengan pihak keamanan yaitu kepolisian untuk membackup dalam melakukan pemanggilan paksa terhadap Lanyala. Kemudian apa sajakah yang menjadi target dalam penjemputan paksa pada sore hari ini? Ya, kalau yang bersangkutan ada di tempat tentu kami akan bawa ke Kejati Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan. Oke, di titik mana sajakah penjemputan Lanyala ini dilakukan oleh tim penyidik Kejati Jatim? Apakah dipastikan ini memang ada di Surabaya? Kalau alamat rumahnya ada 2 di Surabaya, tetapi untuk pastinya yang bersangkutan ada di Surabaya saya masih meragukan. Karena informasi terakhir saya dengar bahwa yang bersangkutan sudah berada di Malaysia. Sampai kapan tim penyidik ini akan melakukan penjemputan terhadap Lanyala? Ya, sampai yang bersangkutan kami dapati pasti kami bawa untuk diperiksa sebagai tersangka. Baik. Jika hari ini tidak ditemukan, kapan tepatnya penetapan DPO ini dilakukan oleh Kejati Jatim? Segera kami tetapkan tersangka sebagai DPO dari Kejati Jawa Timur. Artinya ini tidak menunggu 1 kali 24 jam pada hari ini begitu ya Pak? Tidak perlu ya. Supaya cepat proses hukumnya. Jika Lanyala Mataliti dapat ditemukan ataupun dibawa oleh tim penyidik dari Kejati Jatim, tindakan apakah yang dilakukan oleh Kejati Jatim? Apakah melakukan proses pemeriksaan seperti mana biasanya atau seperti apa Pak? Ya, dilakukan pemeriksaan selaku dia sebagai tersangka. Apakah akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung? Oh
meriksa kasus ini adalah Kejati Jawa Timur. Jadi kita tetap yang melakukan penyidikannya sampai perkara ini bisa kita ajukan ke pengadilan Tipikor Surabaya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Maruli Hutagalung. Sama-sama Metro. Ya, demikianlah wawancara kami terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung. Robert. Baik, ada indikasi Lanyala Mataliti sudah melarikan diri ke luar negeri. Terima kasih Vera Bahasuan atas informasinya langsung dari Surabaya, Jawa Timur.